talk about kindness, kemurahan. Nah ini perlu sekali kita pikirkan sama-sama, sebab ini kindness adalah hati Tuhan. Tuhan itu begitu kind, dan Tuhan ingin supaya kita juga kind. Nah, sering kali saudara kita bisa kindness dengan orang yang kita kadang-kadang gak kenal. Sama teman yang gak jauh kita bisa kind, tapi problemnya kadang-kadang dengan ibu, dengan anak, dengan suami kita gak kind. Ngaku gak? Betul gak? Kita bisa kadang-kadang kita kind atau begitu murah, kita begitu baik dengan orang yang kadang-kadang just sekedar kita ketemu, tapi seringkali dengan anak kita, dengan suami kita, kadang-kadang kita nggak murah hati, kita nggak kindness dengan orang-orang yang dekat. Why? Nah ini salah satu yang kita perlu pikirkan sama-sama. Mari sudah kita lihat sama-sama. Ini menarik, saya ambil dari even sudah binatang aja begitu kind ya, papi pada yang papi itu lihat begitu nice, mungkin saya bayangin lagi gatel dikukur-kukur gimana, it's kind. Nah setelah kita hari ini akan masuk Christmas sebentar lagi, dalam berapa minggu lagi kita perlu setelah lakukan ini, remind us lagi Christmas ini untuk kita be kind to one another, kita nice pada seorang. Nah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari Titus. Kalau saudara dibuka buku Titus, sudah bisa lihat. Kalau saudara lihat buku Titus ini ditulis oleh kata Rasul Paulus kepada salah satu anak dan rohaninya. Paulus sebagai bapa rohani, dia ingin ministry pada si Titus dan share pada anak angkatnya di dalam rohaninya. Dan kalau kita lihat di sini ayat-ayat yang katakan Paulus lagi berbicara kepada Titus di sini mengenai bagaimana pandangan kita untuk kita bisa melihat mengenai apa sebenarnya kindness itu apa. Setelah kita lihat pertama, tema yang Tuhan telah berikan pada kita adalah by God's grace we serve. Setelah kita akan bisa serve bukan karena kita suatu keharusan. Perlu saudara kita menyadari bahwa kekristenan itu bukan kita harus melakukan ini, kita harus good, kita harus serve, bukan. Kita perlu menyadari bahwa title yang Tuhan berikan adalah by God's grace we serve. Nah, kita perlu menyadari apa yang Titus katakan di pasal 2 mulai dulu ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya sedang kata nyata. Visible, something yang kelihatan, something yang kita bisa rasakan. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan, katakan di sini, sudah nyata, kita sudah mengalami kasih anugerah Tuhan, kita perlu mendidik hidup kita itu meninggalkan kefasikan, meninggalkan segala keinginan duniawi kita yang selfish, yang rasanya mau marah terus, yang mau jengkel, mau frustrasi. Kita harus tinggalkan itu semuanya. Dan keinginan supaya kita bisa hidup bijaksana. Kita mulai hidupnya wise, kita hidupnya mulai sabar, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Kemudian pasal 3 ayat 1, kalau saya lihat kita apply-kan dalam diri kita. Ayat pasal 3 ayat 1 katakan ingatlah mereka. Dan saya ingin saudara kata mereka di personalize pada kita. Kalau saudara punya kitab suci, saudara buka sama-sama. Ingatkanlah saya, kalau boleh saya personalize saya, ingatkanlah saya supaya saya tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik out of experience, rasakan kasih anugerah Tuhan. Jadi Rasul Paulus lagi menekankan kita perlu mengalami biar kasih anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kita, maka
kita siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baik. Nah, kemudian dikatakan janganlah saya memfitnah, janganlah saya bertengkar, hendaklah saya selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, kemudian diingatkan kembali lagi masa dulu kita. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi, nah ayat 4 nih yang menjadi kunci yang saya bicarakan hari ini. Tetapi ketika nyata, kembali lagi, ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, when the kindness of God, kemurahan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita, kasih Tuhan nyata, pada waktu dia telah menyelamatkan kita, saya, saudara semua. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus tegas sekali menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan kita tuh harus melihat kita sebenarnya diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Bukan kebisaan kita, kebaikan kita, kegagahan kita, kehebatan kita, enggak. Kalau kita dihitung dari apa yang kita ini semua, manusia sebelum kita dalam Tuhan, kita semua harus dihukum mati. Semua kita sudah enggak ada yang baik dari kita. Nah, kalau kita menyadari ini, maka setelah kasih karunia Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Maka saudara, kalau ini nyata dalam hidup kita, maka Rasul Paulus selalu mengatakan pada Titus, kalau kamu merasakan kasih karunia Tuhan, maka hidup kamu harus berubah. Hidup kamu harus ada salah satu quality adalah kindness. Kamu berbuat kemurahan dengan orang lain. Nah, kita saudara harus lihat bagaimana Tuhan bicara, melihat mengenai kasih karunia. Bagaimana Tuhan melihat mengenai kindness ini. Kita lihat di Old Testament juga. Di Nehemia pasal 9 ayat 17b. You are a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and you did not forsake us. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengampuni, yang siap, ready to forgive, ready to pardon, siap mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, gak gampang marah, gak gampang disimpan kesalahan orang, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Itu karakter dari Tuhan, saudara. Kita lihat lagi juga Mazmur 63 ayat 4. Karakter Tuhan lagi. Daud menyadari mengenai the kindness of God. Sampai dia katakan, because of your loving kindness is better than life. Your loving kindness, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan is better daripada hidup. Dia bisa menghadapi, dia dalam keadaan struggle. Daud dalam keadaan waktu dia tulis itu bagaimana dia dalam keadaan struggle. Tapi dia lihat the loving kindness dari Tuhan. Kebaikan dari Tuhan. Dia rasakan is better than life. Bagaimana saudara melihat the loving kindness dari Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara bisa melihat, wow, kalau saya nggak mendapatkan loving kindness dari Tuhan, siapa saya ini? Apakah saudara lihat mungkin kerjaan lebih penting dari His loving kindness, kebaikan Tuhan? Atau mungkin uang lebih penting? Atau mungkin lainnya lebih penting, hobi saudara? Daud di sini kan His loving kindness lebih katakan is better than life. Lebih hebat lagi dari life. Dengan kata lain, dia value loving kindness. Daud sangat menghargai the loving kindness dari Tuhan. Kemudian sebab itu Efesus 4 ayat 32 katakan, be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Tetapi hendaklah kamu ramah
terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita di-combine dari kata-kata di Old Testament, dari Nehemia, dari Mazmur, dari Efesus, dari Titus, kata kindness ini di dalam bahasa Hebrew-nya di Old Testament artinya literally means just, artinya to treat courteously and appropriately. Courteously itu sopan, to treat, melakukan, mengerjakan sesuatu dengan orang itu dengan sopan dan tepat. Saya kata appropriate moment, kalau sudah you come right on the appropriate moment, pada saat waktu yang tepat. Jadi dengan kata lain, kindness ini lagi bicara bahwa kita melakukan kebaikan ini dengan sopan, dengan sikap kita yang sopan, juga yang tepat. Dengan kata lain, kita bisa melakukan ini dengan pas yang dia butuhkan. Nah, kemudian di dalam Greek-nya, yang di dalam bahasa yang di New Testament, Christotes literally mean useful, pleasant and gracious. Pleasant, enak itu. Gracious. Kalau sudah dengan pleasant kan enak. Tone kita yang pleasant. Why kadang-kadang di dalam komunikasi, di dalam suami istri, dalam keluarga, orang tua dengan anak, why kadang-kadang nggak pleasant. Tone-nya sudah tinggi. Kadang-kadang ada istri ngomong, saya memang dilahirkan begini, suara tinggi, take it or leave it. Saya nggak bisa, saudara kami. Kita harus belajar kindness. Kuping gini, gimana pun juga kuping kita sudah didesain untuk menerima desibel mungkin 60-70 enak. Begitu naik 80-90 itu rasanya kita sudah automatically mau shut out. Tapi kalau kita bisa communicate well, yang enak, santai, maka saudara kita bisa dengarnya enak. Nah ini salah satu talk about kindness ini adalah artinya di sini katakannya mean useful, pleasant and gracious. Nah, kindness is caring enough about others that we treat them with gentleness, graciously and generosity. Ini unsur-unsur ini perlu, kalau kita mau melakukan kindness dengan orang, itu perlu gentle, gracious, dengan sopan, attitude ini. Jadi dengan kata lain, kindness is an attitude. Apa itu an attitude? Which manifests itself action. Jadi attitude-nya, sikap kita, kalau kita bicara mengenai kindness itu bicara talk about attitude yang dimanifestkan itself by action. Jadi seringkali saudara, kalau kita di dalam attitude kita memang sudah baik, nggak ada kejengkelan, nggak ada bahasa Jawanya keki, nggak kesel, maka action manifestnya itu enak. Nah, seringkali terjadi bahwa di dalam kita komunikasi seringkali nggak ada kindness-nya, nggak gentle, nggak pleasant itu karena sebenarnya attitude kita sudah mengkel, udah jengkel. Jadi why kita hari ini perlu belajar mengenai kindness yang dari Tuhan itu karena Tuhan itu sikapnya terhadap manusia itu nggak ada kejengkelan, nggak gemes, nggak ada hancurkan kamu. Enggak, sampai dikatakan while we are sinner, walaupun kita dalam keadaan berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Jadi Tuhan tuh nggak dendam, Tuhan nggak catat, si Joni berbuat salah nih last week, ya gini, enggak, dia ampuni. Jadi pada waktu komunikasi itu nggak ada rasa just mau ready to antem, mau balas, mau pukul atau mau jatuhkan, mau menghancur, nggak ada. Sebab itu kita belajar, saudara. Kindness is attitude which manifests itself in action. Jadi yang kita perlu periksa hari ini satu persatu kita. Adakah sebenarnya attitude dalam kita itu sebenarnya ada bibit yang yaitu mungkin unforgiveness, bibit yang kita nggak bisa ngampuni, bibit yang sudah ada kejengkelan, atau bias, bibit yang sudah melihat orang itu sudah lihat dari mata jeleknya aja, ada enggak? Sebab saudara, kalau ada, maka kita enggak bisa berbuat baik, kindness kepada seorang, kepada
keluarga, pada teman. Contoh yang sering kali terjadi itu dalam hidup kita tuh gampang aja. Saudara dengan teman, saudara bisa begitu baik, tapi dengan orang yang dekat, enggak. Kenapa? Karena dengan orang yang dekat, seringkali sudah ada konflik. Seringkali sudah ada bibit yang membuat sampai akhirnya attitude-nya itu sudah kesel. Misalnya istri ngomong ke suami nggak dengar. Jadi kalau sudah bicara sama suami, itu orang nggak bakal dengar. Atau kalau suami ngelihat istri cerewet. Kalau sudah begitu, nggak akan bisa mendengar apa yang istri katakan. Seringkali saya dengan Hana kalau counseling itu, problemnya adalah talking about the attitude yang harus diberesin dulu. Sehingga keluarga itu bukan kayak heaven, tapi rasanya kayak neraka yang ribut terus, nggak bisa ada ketenangan. Nah, sekarang kita belajar, sebenarnya bagaimana sih Yesus tuh bisa kind pada kita manusia. Yang boleh kata nyebelin, yang boleh kata kita nggak perfect, boleh kata kita banyak keselemahan. Tapi why Jesus bisa tetap mengasihi kita, still kind dengan kita. Why Jesus is kind to me? Pertama saudara, Yesus, He understand my weakness. Nah ini sudah penting sekali. Perlu kita menyadari, silakan ya. How Jesus kind to me, He understand my weakness. Dengan kata lain, Yesus mau duduk di dalam posisi manusia. Coba understand posisi manusia. Seringkali sudah dalam hidup manusia itu, seringkali kita mau orang ngertiin saya, tapi kita perlu belajar ngertiin orang itu. Pernah nggak saudara duduk di dalam posisi orang lain? Daripada kita defend, kamu harus ngerti saya. Bisa nggak ngerti? Coba ngertiin orang itu. Ngertiin struggle-nya. Nah, di sini Yesus di Ibrani 4:15 Living Bible bagus. Jesus understand our weakness since He had the same temptation we do. He never once give way to them and sin. So let us come boldly to Him and find grace to help in our times of need. Yesus datang dunia, dia jadi manusia. Dia tahu struggle-nya, dia tahu temptation-nya sebagai manusia. Dia tahu struggle-nya. Sebab itu waktu Petrus, murid-murid yang terdekat suruh berdoa pada waktu Yesus lagi need help, perlu lagi pertolongan untuk doakan. Pada waktu lihat muridnya, pada waktu dia sampai Yesus lagi doa sampai keluar keringat darah karena dia lagi struggle sekali. Pada saat dia lihat muridnya, dia harapkan muridnya lagi mendoakan Yesus. Sebab itu lagi perlu didoakan, lagi need help. Tapi muridnya apa? Tertidur. Nah Yesus, dia tahu struggle-nya. Dia ngomong walaupun manusia ingin, tapi flesh, kedagingan ini yang melemahkan. Dia lihat muridnya tidur. Dia understand struggle-nya saudara dan saya. Nah ini saudara kuncinya. Kalau kita mau belajar mengenai kindness, untuk to be kind dengan satu dengan yang lain, coba belajar duduk dalam posisi orang lain. Saya kemarin waktu minggu yang lalu kumpul dengan marriage couple, nggak salah ada 10 marriage couple. Ada salah satu dari suami yang bicara. Kita bicara mengenai komunikasi. Sebenarnya dalam komunikasi itu tuh ada komunikasi yang enak tuh adalah komunikasi yang kita sebutnya green zone. Ya, anggap ya, ini green zone adalah komunikasi yang enak. Yang ngobrolnya tuh bisa tenang, relax, guyonan, semuanya santai. Ada satu lagi komunikasi yang kita sebutnya red zone. Red zone itu yang ngamuk, jengkel, suara tinggi gitu. Ini red zone. Nah, di dalam komunikasi yang green zone itu enak. Semua nggak defensif, nggak coba ngantem. Kalau nanya baik, nggak langsung nuduh, semuanya enak. Tapi di red zone ini rasanya sudah pengen kalau bisa balas, kalau bisa mati kamu, kalau bisa, pokoknya dalam attitude-nya rasanya kalau bisa sudahlah, pokoknya keluarkan aja, segala kekesalannya keluarkan semua. Di dalam red zone
itu nggak ada komunikasi yang baik. Seringkali akan terjadi misunderstanding. Di dalam red zone ini nggak ada komunikasi yang A ngomongnya, misalnya dia cerita sesuatu, yang terimanya juga persis yang dia dengar. Namanya komunikasi adalah apa yang diberitakan, dia terimanya itu benar, nggak ada filter, nggak ada tambahan, nggak ada. Itu yang komunikasi betul. Tapi di dalam red zone ini, komunikasinya itu sudah ngaco balo. Sampai orang ngomong A bisa nerimanya B, itu sudah komunikasinya sudah problem. Nah, kemudian sekarang yang menjadi persoalan dalam komunikasi, sebenarnya semua orang itu bisa komunikasi di dalam green zone. Di dalam green zone adalah komunikasi yang healthy, komunikasi yang baik. Semua orang bisa. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa di dalam komunikasi seringkali kepada orang-orang yang teman dekat, kita bisa di green zone, tapi kepada orang-orang yang orang-orang jauh deh, mungkin dekat. Mungkin teman-teman yang jauh lah, tapi dia nggak tahu dekat sekali. Bisa enak, tapi kepada orang yang dekat, kenapa dalam komunikasinya di dalam red zone? Pernah nggak saudara pikirin? Karena saya lihat ternyata orang-orang di dalam red zone ini adalah orang-orang yang pada waktu dia komunikasi itu dia sudah punya inner voice, ada suara-suara atau sudah ada belief, ada satu kepercayaan bahwa yang dia bicara dengan orang itu, pertama dia bisa ngomongnya, percuma lah ngomong sama orang itu nggak dengar. Kalau sekarang ngomong sama orang itu, sudah punya konsep bahwa orang itu nggak dengar. Misalnya mama ngomongin sama anak nggak ada gunanya, nanti ngelakukan aja. Jadi maka sudah pada waktu bicara ini, sudah belum apa-apa sudah bicaranya, sudah kayak maksa. Kamu belajar. Atau misalnya pada suami dengan istri. Misalnya lihat suaminya diminta tolong. Biasanya suami diminta tolong, "Pap, tolong beres ini." Iya, jawaban iya. Iyanya bisa sekarang tapi ngerjakinnya bisa 10 tahun. Nah, istri lama-lama keki, kesel. Sebab sudah diomong iya tapi iyanya nggak lakukan. Jadi bisa akhirnya istri sudah punya konsep gini, percuma lah ngomong gede aja, iya nggak pernah dikerjain. Jadi dalam komunikasinya itu sudah belum apa-apa sudah siap agresif untuk menyerang, sudah siap attacking. Nah, di dalam sikap komunikasi begini nggak akan bisa baik, nggak bisa kind lagi, nggak bisa lemah lembut lagi, nggak bisa enak. Karena apa? Sudah ada konsep. Ya mungkin karena sudah kesel, sudah jengkel, maka dilampiaskan kekesalan itu. Tadi kindness adalah an attitude yang dimanifest dengan action kita. Berarti saudara, kalau kita lihat akalnya, why kadang-kadang kita nggak bisa kind dengan anak kita, dengan suami kita, dengan teman di gereja yang mungkin kita kumpul terus konflik. Why? Karena sudah ada sesuatu hubungan yang pernah terjadi, yang clash, yang belum dibereskan, yang belum diampuni, yang kita belum mengampuni dan belum ask for forgiveness, yang jengkel, yang ganjel terus. Jadi tiap kali selalu ke-trigger. Jadi komunikasi itu nggak bisa betul. Sebab itu tadi sudah Yesus, dia bisa mengkomunikasi dengan kita baik. Kita nggak pernah takut sama Yesus dalam komunikasi. Why? Karena kita tahu bahwa dia selalu loving God, loving Father yang ingin just want to bless us, berbuat baik. Nah, kalau kita bisa bereskan ini, saudara, segala seed, segala akar-akar semua itu dibereskan, maka kita bisa kind dengan siapapun juga. Alangkah indahnya, saudara. Kita punya rumah tangga bisa akur heaven, seperti kayak heaven. Sangat menyedihkan, saudara. Kalau suami istri tiap kali mau ngomong ngecek dulu. Ada istri ngomong, begitu suami saya datang, saya mau ngecek moodnya gimana. Ditanyain, "Hai darling," jawabannya dari darling ini bisa ketahuan. Dia in the mood atau enggak. Kalau dia enggak in the mood, nadanya dia tahu. Itu berarti enggak in the mood. Kalau saya itu enggak berani ngomong. Gimana sih saya bayangan sampai saya ngomong sama istrinya, mau berapa lama? Mau sampai 60 tahun? Aduh sedih bener. Komunikasi. Jadi
Kalau kita belajar di sini, Yesus tahu kelemahan kita. Yesus pernah menempatkan posisinya dalam kita sebagai manusia. Saya itu lagi, saat ini Hana lagi ke Indonesia, jadi saya sama Michael, sama mantu saya. Jadi saya saya pikir, wah ini saya harus actively involved. Masak nasi, yang tadinya nggak pernah masak nasi, Hana masak nasi. Kemudian cuci piring, yang tadinya Hana memang dia kerjain. Dan sekarang piring-piringnya banyak. Saya mulai kerjain dapur. Pikirnya 5 menit, ternyata tetek bengeknya banyak. Besoknya ini semuanya beresin, masuk lagi. Sampai 30 menit, saya ngomong, aduh ini kerjaan dapur tuh nggak pernah selesai. Saya bisa bayangin sebagai istri yang barusan pulang kerja, sudah capek, begitu datang dia langsung mikirin beresin rumah tangga, nyuci piring, sudah itu dia mikirin dia harus masak, dia harus mikirin dia anaknya punya PR harus diberesin. Kemarin kita discuss di cell grupnya tempatnya Wiwi, bagaimana stresnya. Setelah, pada waktu saya ngerjain di dapur itu, saya put posisi, saya bayangkan posisinya Hana yang di dapur. Saya aja saudara, saya lagi ngerjain itu, piring semuanya. Terus dalam hati saya, ini kok mantu saya diem aja gitu, nggak bantuin. Nah saya pikir gitu, saya bayangin apakah Hana juga, dia lagi ngerjain ini suami saya diem aja, kan bisa juga gitu saudara. I put myself di dalam posisi sebagai istri itu gimana. Sampai saya ngomong, wah saya really appreciate bagaimana sebenarnya posisi istrinya. Kemudian saya lagi bayangkan istri, put posisi lagi, sudah beres masak itu semua. Kemudian saya bayangin ini, kan saudara tahu bahwa sebagai wanita perlu mencurahkan kira-kira 25.000 kata sehari, right? Saya dengar kan? Saya bayangin, dia harus curahkan 25.000 kata. Nah kita sebagai suami pernah nggak put posisi bahwa istri ini perlu bisa curhat ya, perlu bisa curhat kepada suami. Nah kalau istri ini nggak bisa curhat pada suami, berarti ada satu pressure dalam hidup dia yang dia harus curhat. Dan saya find ternyata banyak suami-suami kalau dia mau pulang ke rumah, kemarin saya ngadakan survei pada suami-suami, kalau kamu mau pulang rumah apa yang di pikiran kamu? Suami-suami jawabnya, saya lagi mikir nanti mau buka email. Kedua, nanti mau lihat TV, sport. Ketiga, dia ngomong dia mau relax, lihat news. Jadi yang dia pikirin begitu datang, dia mikirnya langsung apa yang bikin saya relax, apa yang bikin saya senang. Saya ngomong, pernah nggak kita sebagai suami mikirin bagaimana saya bisa be kind kepada istri saya? Bagaimana istri yang sudah siap mencurahkan 25.000 kata, apakah saya siap untuk memberikan itu tempat buat untuk dia bisa curhat? Bisa nggak kita pikirkan bahwa apa yang saya bisa bantu bantu anak? Bisa nggak? Nah sekarang waktu saya lihat begitu saudara. Kalau kita sebagai suami-suami mau benar belajar dari Yesus, put posisi sebagai istri gimana? Saya percaya sudah istri akan senang sekali. Ya enggak? Amin enggak? Wah aminnya terus saudara. Ini sebab ini kenyataan saudara. Di mana-mana saya cek. Perlu sekali untuk kita be kind, suami-suami be kind dengan istri. Obrol, curahkan sehingga. Jangan konsentrasi diri sendiri. Sampai kemarin dari di situ saya membangun pada saya mikirkan, iya ya. Kita sebagai suami-suami perlu ambil waktu. Istri itu perlu bisa mencurahkan isi hatinya. Istri itu perlu dibantu, ya. Karena ada 5 bahasa kasih kan. Salah satu act of service itu menolong. Act of untuk apa? Quality time untuk bisa ngobrol. Kalau kita bisa lakukan itu, saudara, ini salah satu yang kita bisa kind. Kita bisa kind kepada satu dengan yang lain dalam keluarga. Put posisi kita dalam posisi orang lain. Itu sangat menolong. Buat saya ini menolong. Jadi saya sebenarnya
melalui kejadian ini saya belajar bagaimana sebenarnya posisi, duduk dalam posisi sebagai seorang wanita itu nggak mudah, apalagi di sini banyak istri-istri yang kerja, nggak ada pembantu, is hard. Dan ini suami kita perlu belajar untuk kain. Kedua, apa yang Yesus lakukan di kain? He forgive my sin. Dia ampuni. Ingat saudara, orang yang bisa kain itu kalau dia tidak mencatat kesalahan orang itu. Jadi dengan kata nggak bias, dengan kata lain melihatnya itu dengan sudut yang bagus semuanya. Nah Yesus tidak mencatat kesalahan kita. All of us have sinned, yet now God declare us not guilty of offending Him. Mungkin kita offended Tuhan, kita offend banyak orang. Tapi sudah di sini sudah katakan, if we try in Christ Jesus, who is kindness, freely take away of our sin. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mengapa Yesus bisa kind pada kita? Karena kedua, dia forgive our sin. Dengan kata lain, dia tidak catat segala kesalahan kita. Saudara mau kind dengan satu dengan yang lain, di gereja, di rumah tangga, ampuni saudara, kesalahan suami, istri, anak. Kalau saudara lakukan itu, saudara bisa kind dengan satu lain. Dan saudara indah, saudara. Kalau kita bisa kind dengan satu lain, kita bisa ciptakan, saya katakan tadi, suasana surgawi. Nah sekarang kita praktekkan, saudara. How can we develop kita greater untuk be kindness ini. Number one tadi, remember the kindness of God toward us. Remember kita saudara, perlu ingetin selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, repent of any hati yang keras, hati yang enggak punya belas kasihan, hati yang udah keras dan kebal terhadap orang lain. Kita harus minta ampun pada Tuhan, repent. Ketiga, kita perlu bergantung dengan Roh Kudus untuk be kind of dengan orang lain, others. Melalui ini, minta Tuhan pakai saya menjadi alatmu Tuhan. Keempat, kita coba praktekkan. Record the name of specific people. Coba pikirkan, siapa yang saya bisa lakukan kebaikan. Apa dengan cara apa? Ada 3 hal yang kita lakukan. More gentle, kita bisa more gracious. Tolong ini ya bapaknya. Kita more gentle, more gracious, more generous. Ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu ambil action. Remember kindness of God. Sebab itu saudara, kita yang kadang-kadang Kristen-Kristenan aja, lahir di Kristen, seringkali kita nggak menghargai kemurahan Tuhan. Kita pikir kita baik. Mungkin orang yang nggak Kristen, yang hidupnya bejat, kemudian ditolong sama Tuhan, dia lebih menghargai kebaikan Tuhan. Tapi kita nggak usah jadi orang bejat sampai ngerasain kebaikan Tuhan, nggak. Kita bisa renungkan sebenarnya kebaikan Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan telah lakukan. Kalau saudara bisa sekarang punya anak-anak baik, kebaikan. Saudara boleh tinggal di Kanada, terus renung kebaikan Tuhan. Kalau saudara saat ini nggak sakit kanker, itu satu kebaikan. Saudara sehat, itu satu kemurahan Tuhan. Saudara nggak ribut, kebaikan Tuhan. Kalau saudara punya istri nggak high maintenance, itu satu kebaikan, saudara. Saudara, kadang-kadang saudara tahu maksud saya, saudara tahu. Ya. Ada suami ngomong, kalau istri saya ribut bawa ke mall, wah happy. Itu nggak high maintenance, saudara. Cuma kalau jangan kredit cardnya ya habis banyak. Saudara, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita just mikirkan kebaikan Tuhan, maka saudara kalau kita bisa ini, saudara, kita more gracious, lebih kind, lebih nice, tone kita baik. Karena tone kita akan tergantung dengan attitude kita. Kalau kita sama orang nggak apa-apa, oke. Tapi saudara, kalau kita sudah ada sesuatu build seed di dalam kita yang nggak baiknya itu harus beresin langsung. Kalau itu bisa kita lakukan, saudara, aduh enak, saudara. Hidup kita peace, kita menjadi blessing online, kita communicate, sampai akhirnya kita bisa enak, saudara, dengan keluarga, ngomong enak, ngobrol, nggak usah takut lagi. Dan nanti saudara,
melalui ini saudara, kain ini dengan satu, kita menjadi testimoni buat orang. Orang bisa lihat, waduh ini orang benar-benar kind generous. Kalau kita lakuin ini, more gentle, more gracious, more generous, maka saudara, saya percaya hati Tuhan ini yang ingin kita menjadi alat Tuhan ini, kita bisa manifest dalam hidup kita. Mari saudara kita berdiri, minta nyanyikan satu lagu tadi saudara, ku ada sebagaimana ku ada. Biar Indah nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Mari saudara kita berdiri sama-sama, saya minta untuk singer.